termasuk nama Presiden Soeharto itu sudah 2-3 kali bahkan diusulkan. Peran dan jasa yang telah diberikan baik oleh Presiden Soeharto maupun Presiden Gus Dur bagi bangsa dan negara ini. Kalau secara yuridis formal kan memenuhi syarat ya. Bahkan saya pernah usul dulu, semua mantan presiden tuh nggak usah lagi pakai persyaratan untuk diteliti ulang dan sebagainya. Sudah jadi presiden kan sudah pasti memenuhi syarat ya untuk menjadi pahlawan. Tapi silakan saja, kan masyarakat juga yang nanti akan silakan aja. Kalau aturan-aturannya memang memenuhi syarat, tapi politisnya bagaimana ya, sosiopolitisnya kan masyarakat yang menilai. Nanti sudah ada timnya sendiri tuh, biasanya dari Kementerian Sosial nanti diseleksi dalam sebuah tim khusus yang dipimpin oleh Menko Polhukam. Dulu begitu, saya jadi Menko Polhukam 5 tahun, ya menunggu dari Kementerian Sosial dan departemen lain siapa yang mau diusulkan. Pasti memiliki peran dan jasa terhadap negara. Ya, setiap pemimpin, baik itu Presiden Soeharto maupun Presiden Gus Dur, pasti memiliki peran dan jasa terhadap negara. Dan kita semuanya harus menghargai itu, dan kita sadar setiap pemimpin pasti ada kelebihan dan pasti ada kekurangan. Dan pemberian gelar jasa terhadap para pemimpin itu juga melalui proses-proses, melalui pertimbangan-pertimbangan yang ada dari tim pemberian gelar dan jasa. Saya kira kita semua sangat menghormati peran dan jasa yang telah diberikan baik oleh Presiden Soeharto maupun Presiden Gus Dur bagi bangsa dan negara ini. Pak, melihat dinamika saat ini kan khususnya untuk Presiden Soeharto banyak yang mengecam ataupun tidak setuju gitu, bagaimana Pak? Ya, biasa dalam negara demokrasi ada pro kontra, ada yang setuju, ada yang tidak setuju, saya kira biasa. Tapi yang jelas ini kan ada timnya, para pakar yang juga memiliki pertimbangan-pertimbangan yang kita semua harus menghargainya. Setuju nggak sih Pak dengan konsep Nikol Dhuwur Medun Jero untuk para pemimpin termasuk mantan presiden? Sangat baik. Kalau Bapak sendiri setuju nggak Pak dengan Pak Soeharto diusulkan sebagai pahlawan? Tadi kan sudah saya sampaikan. Negara ini kan kita harus menghargai jasa para tokoh-tokoh bangsa ya. Jadi kita biasa aja. Kita tidak bisa melupakan bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Harto selama 32 tahun itu sesuatu yang luar biasa. Di samping itu, bagi Partai Golkar, Pak Harto ini salah satu pendiri Partai Golkar. Dan tahu Golkar itu lahir kan melawan faham lain yang mengganti ideologi. Kita tidak mau ada ideologi komunis yang mengganti ideologi Pancasila. Dan bagi kita, Pak Harto adalah seorang tokoh, kemudian pemimpin bangsa 30 tahun yang mampu membawa Indonesia dari inflasi yang 100%, kemudian inflasinya terjaga, menciptakan lapangan pekerjaan, kemudian juga mampu memberikan kontribusi terbaiknya dalam swasembada pangan, swasembada energi, sampai kemudian bangsa kita menjadi macan Asia di pada saat itu ya, di zaman Orde Baru. Jadi apanya? Kalau kita berbicara tentang manusia yang sempurna, kesempurnaan itu cuma Allah Subhanahu Wa Taala kok. Semua masih ada plus minus. Udahlah, yang baik ya kita harus hargai semua para pendiri dan para tokoh bangsa. Bila perlu kami menyarankan semua tokoh-tokoh bangsa yang mantan-mantan presiden ini kalau bisa dapat dipertimbangkan untuk diberikan gelar pahlawan nasional. Ya, Bang. Kami itu terbuka
bila perlu tokoh-tokoh bangsa yang mantan-mantan presiden yang udah selesai, yang udah pergi, udah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka itu punya jasa. Sampai kapan bangsa ini kalau selalu melihat kekurangan daripada tokoh-tokohnya? Lihat dong, ada kelebihan-kelebihan. Pak Gus Dur juga mempunyai kontribusi yang terbaik untuk negara ini. Ya kami menyarankan juga harus dipertimbangkan agar bisa menjadi pahlawan nasional. Pak Habibie juga, semuanya lah ya. Saya sebagai Ketua Dewan Gelar Tanda Jasa Tanda Kehormatan tadi telah menyampaikan kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto terkait dengan pemberian anugerah gelar kepahlawanan nasional yang memang ini dilaksanakan sudah merupakan kegiatan rutin dalam rangka Hari Pahlawan 2025. Jadi proses dari pengusulan pahlawan nasional ini adalah proses dari bawah, dari masyarakat, dari kabupaten kota. Kemudian di sana ada tim peneliti yang terdiri dari para pakar dari berbagai latar belakang. Setelah dari kabupaten kota ke provinsi, di sana ada juga tim peneliti, akademisi, dan juga sejumlah tokoh yang menilai TP2GD ya. Kemudian setelah itu kepada TP2GP di Kementerian Sosial. Dan Dewan Gelar GTK Tanda Jasa Tanda Kehormatan ya telah menerima ini dari Kementerian Sosial yang juga merupakan hasil kajian dari TP2GP. Ada 40 nama calon pahlawan nasional yang dianggap telah memenuhi syarat dan ada 9 nama yang merupakan bawaan carry over dari yang sebelumnya. Jadi totalnya ada 49 nama. Nah, tentu dari kami dari tim GTK ini telah melakukan juga kajian, penelitian, rapat, ya sidang terkait hal ini. Jadi telah diseleksi tentu berdasarkan kalau semuanya memenuhi syarat, ya. Jadi tidak ada yang tidak memenuhi syarat. Semua yang telah disampaikan ini yang memenuhi syarat. Perjuangannya semua jelas, latar belakangnya, riwayat hidupnya, dan sudah diuji secara akademik, secara ilmiah gitu ya. Riwayat perjuangannya ini telah diteliti dengan seksama melalui beberapa layer, beberapa tahap. Dan sekarang tentu karena kita juga mendekati Hari Pahlawan, kita telah menyampaikan ada 24 nama dari 49 itu yang menurut Dewan GTK ya memerlukan telah diseleksi mungkin bisa menjadi prioritas. Nanti kita akan melihat ya perkembangan ya tadi telah saya sampaikan termasuk juga riwayat hidup dari calon pahlawan nasional. Ya mereka ini sebenarnya sudah pahlawan nasional tapi tentu kita menyeleksi berdasarkan pertimbangan-pertimbangan termasuk gender, provinsi, dan lain-lain. Saya kira itu. Ya nanti kita lihat lah ya. Untuk nama-nama itu memang semuanya seperti saya bilang itu memenuhi syarat. Ya, termasuk nama Presiden Soeharto itu sudah 2-3 kali bahkan diusulkan. Mas tanya satu lagi Mas terkait Kemensos kan mengusulkan nama mantan Presiden Gus Dur dan Pak Soeharto untuk jadi pahlawan nasional. Mungkin tanggapannya gimana Mas soal ini? Ya saya kira gelar untuk pahlawan ini sudah melalui proses dan tahapan yang panjang ya. Apalagi beliau-beliau ini memberikan sumbangsih dan kontribusi besar untuk negara. Pak Harto, beliau berkontribusi dan berjasa besar untuk pembangunan, swasembada pangan, dan juga pengentasan kemiskinan. Gus Dur sangat berkontribusi sekali untuk
penyelesaian masalah intoleransi, kebebasan untuk menunaikan ibadah, melindungi kaum minoritas, dan juga perlindungan hak asasi manusia. Ya. Saya Yasir Neneama. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.